Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Widiawan. Saya beralamat di Pabelan Mungkit Magelang. Umur saya 41 tahun. Berawal dari satu bejantan, 3 betina dari burung kecil-kecil. Di situ saya belajar gimana cara merawatnya, cara apa sing di karpe manuke gitu loh, pengen tahu gitu gimana caranya. Setelah ya cukup lumayan lama mas, kendala ya banyak, kadang dari betina yang nggak birahi-birahi, dari jantan yang belum siap ngawin juga gitu. Ya cukup lumayan untuk menimba ilmu di situ sampai akhirnya itu bisa berhasil seperti sekarang ini. Kenari itu cukup simpel kok mas, dari makanannya juga mudah didapat, murah, perawatannya juga nggak rumit. Cukup kalau untuk pejantan, tiap hari itu saya keluarkan, saya jemur sekitar 15-30 menit cukup mas untuk pejantan-pejantan itu, sambil kita kasih cepuk agak besar biar dia kalau pengen mandi ya mandi gitu. Kalau enggak ya nggak dipaksa, nggak saya semprot-semprot enggak, biar dia kalau rasa dia pengen mandi biar mandi, enggak gitu. Tiap hari kita bersihkan mas, dari kotoran tiap hari kita bersihkan, koran kita ganti, pakan kita ganti, minum kita ganti. Yang penting dalam kenari itu selalu menjaga kebersihan gitu. Kalau betina sendiri sekitar 30-an ekor. Untuk pejantannya itu ada 11 ekor. Iya, untuk perawatan alhamdulillah ada saudara yang bantu. Tiap hari ke sini, jam 5 dini hari sudah ke sini juga. Soalnya yang dirawat juga bukan cuma kenari mas, ada burung lain juga tuh yang buat lomba, ada murai, ada kacer yang perlu diembunkan gitu. Jadi jam 5 mesti udah keluar perawatan rutin burung kicauan kayak gitu. Kalau kenari sendiri mau dikeluarin agak-agak siang, setengah 7, jam 7 enggak apa-apa. Tapi kalau untuk burung ocehan murai batu gitu biasa kita embunkan dari jam 5 pagi. Nah, duka-dukanya dulu itu ya pertama modal nih mas, pertama modal, terus belum banyak pengalaman mas. Jadi dari indukan baik betina maupun jantannya itu bermasalah, belum begitu tahu cara penanganan yang pas gitu. Jadi yo dulu lebih banyak ke mas, jauh dari kata produksi itu produktif. Kadang itu ada betina yang bermasalah, kenapa dia nggak birahi-birahi, kenapa dia kok mabung jatuhin bulu terus, kenapa betina kok udah dikawinkan berkali-kali kok nggak nelur-nelur. Kadang telur itu udah kelihatan ngisi nggak mecah juga bisa, mecah mati juga bisa. Dulu kan masih sangat minim pengalaman ya mas ya, masih belum tahu cara penanganannya gimana. Kalau sekarang alhamdulillah dari pengalaman itu belajar kita ya mas ya. Ini kenapa kok nggak birahi-birahi, caranya gimana, alhamdulillah sekarang udah tahu. Dari telur nggak netes perlu, kalau biasanya musim panas itu kemelekeran itu ya mas ya, istilah Jawanya nggak mecah cangkang itu harus kita apakan. Nah itu caranya udah tahu alhamdulillah, dan sekarang sudah lumayan lancar lah mas produknya. Kalau peternak kenari itu yang ada yang mereka itu mencetak kenari-kenari postur. Biasanya kenari postur itu digemari, banyak diminati oleh para peternak mas. Jadi posturisasi yang nge-V gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau yang mereka mengarah ke untuk burung lapangan, jadi burung untuk dilombakan. Nah gitu mereka memilih kenari-kenari biasanya yang goyangannya bagus, yang lengkung-lengkung mas. Jadi ada yang kayak bulan sabit, kayak pisang gitu lah. Itu biasanya gayanya juga bagus. Jadi untuk waktu dilombakan itu dia kelihatan show-nya, jadi dia asik gitu. Kalau postur itu kan biasanya kebanyakan cuman untuk yang diternak gitu. Tapi nggak jarang juga kenari postur yang juara di gantangan juga ada. Tapi biasanya show-nya lebih bagus yang lengkung-lengkung. Terus kalau untuk yang arah gantangan biasanya orang cari yang lengkung-lengkung gitu. Kebetulan saya juga juriin burung ya di salah satu EO di Indonesia ini.
dari 2000 berapa itu 17 kemarin. Nah, itu untuk kenari sendiri yang diutamakan irama lagu. Jadi yang irama lagunya bagus, durasinya juga dapet gitu kan. Kadang kenari itu ada yang bagus irama lagunya tapi dia itu berhentinya tak tentu, dalam arti baru dapat setengah lagu dia udah berhenti. Nah itu kurang gitu. Yang pasti irama lagu dulu tuntas sampai habis gitu. Nanti volume dapat, durasi dapat, syukur-syukur gayanya juga dapat. Cari yang seperti itu kita. Nah itu biasanya kita nyetak ya dari burung trah-trah yang prestasi itu. Biasanya nggak lari dari situ, dari durasinya, dari faktornya itu yang dibawa bapaknya itu, dari faktor durasi volume biasanya nggak lari dari situ. Gitu, dari trah-trah. Ring saya sendiri kebetulan ringnya juga ada nomor HP-nya. Jadi burung kemana gitu, misal di sana jadi bagus, nanti yang punya itu kadang telepon. Contoh kemarin dari Jambi itu, saya nggak kenal beliau, tapi beliau dapat burung saya dari Jakarta. Terus dia telepon saya, nah nanyain ini apa benar yang ternak kenari ring ini gitu. Saya iyakan, terus dia akhirnya pesan-pesan banyak anakan saya kirim ke sana, ke Jambi itu. Prestasinya ya alhamdulillah udah lumayan banyak mas. Kalau dari trofi sendiri ada saya taruh di dalam, dari kan kita ada piagam itu, ada sertifikat ya, dapat trofi juga. Yang pasti ada amplop itu mas. Prospek kedepannya insya Allah lebih bagus mas. Tetap kedepannya bagus. Kenari itu mudah ditangkar juga. Jadi misalnya untuk dijadikan sampingan, kita udah punya pekerjaan lain pun bisa, karena perawatannya nggak banyak memakan waktu juga. Burung kecil-kecil dulu kita coba, setelah kita bisa nanti baru upgrade series, kita naik seri gitu, nanti juga bisa pelan-pelan kan, lama-lama naik-naik gitu. Insya Allah prospek ke depan bagus mas, menjanjikan. Bagus ya. Per bulan-bulan kemarin alhamdulillah sekitar 15-20 ekor anakan yang udah bisa dijual per bulannya itu. Itu kalau penjualan itu biasanya usia 1,5-2 bulan gitu udah banyak yang ngambil gitu. Kalau apa itu usia-usia gitu, terus harga itu tergantung indukannya mas. Jadi silangan, misalnya silangan Yorkshire kali AF nanti keluarnya F1, kita jual dari harga 800 sampai 1 juta, 1.100.000 kadang seperti itu. Tapi kalau Yorkshire kali F2 sendiri nanti harganya udah lain, sudah lebih tinggi, bisa 17 sampai 2 juta gitu. Tapi kalau cuman AF yang silangan dari F2 kali AF biasanya kita jual ya 400-500 ribu gitu. Saya harga tertinggi paling jual 5 juta. Itu silangan YS kali YS, jadi impor kali impor, nanti keluarnya YS lokal kan. Itu saya jual pernah laku 5 juta per ekor. Jawara biasanya lakunya ya waktu dia masih paut-paut usia 2 bulanan itu mas. Jadi kita jualnya cuman 1.000 itu. Yang terah prestasi itu 1 jutaan. Biasanya malah kebanyakan malah seri AF itu mas. Jadi ya silangan F3 kali AF, F2 kali AF, YSSF itu ada yang saya kawinkan sama AF F1 itu ya harganya sekitar segitu. Yang paling banyak diminati ya itu pertama itu panda mas. Biasanya yang paling laku paling cepet itu panda mas. Yang kedua kuning-kuning sunkis gitu, itu ya bagus juga cepet. Yang pasti warna cerah mas. Untuk hijau rodo-rodo telat, padahal hijau itu paling gampang produksi menurut saya. Iya, dia berkembang biak lebih cepat, lebih bagus dari produktivitasnya, dari dia ngerawat anak-anaknya itu lebih gemati gitulah istilahnya. Ngolahnya lebih bagus, produknya lebih lancar. Kalau warna-warna lain, nah itu biasanya kurang kalau. Tapi ada juga yang gemati. Yang paling susah dihasilkan itu sunkis mas, kuning stabilo itu. Wah, itu agak susah untuk dihasilkan, nyetak warna kayak gitu. Kalau panda, dari panda sendiri sudah insya Allah nanti keluar panda ya, dari Star Blue itu
kita kawinkan juga sama putih sama panda, nanti tetap rata-rata anaknya panda. Lebih mudah menyetak panda itu. Dari hijau botol, hijau itu sama putih nanti bisa keluar panda juga. Kalau di saya sendiri Yorkshire mas yang paling anu ya. Kalau anaknya ya Yorkshire lokal itu yang paling mahal ya di sini. Itu untuk harga anakan ya mas, yang masih usia di bawah 3 bulan gitu. Rata-rata pemain kontes-kontes itu nyarinya juga warna-warna yang cerah. Walaupun warna-warna yang termasuk gelap itu banyak juga yang dikontestan, yang dikonteskan itu. Kalau kualitas suara, irama lagu itu nggak kalah kok mereka yang warna-warna gelap itu. Yo alhamdulillah lumayan mas. Walaupun milik sendiri ada pembukuannya juga di sana nanti. Jadi tertib lah. Khususnya gimana lah manajemennya tak tulis semua atau mas, dari pengeluaran pemasukan itu ada. Hari ini farm saya kebetulan namanya Popeye Bird Farm. Tak ambil dari nama Popeye karena dulu saya pernah berlayar toh. Jadi saya kalau lomba pun di mana-mana itu pasti sertifikat piagam, nanti di daftar juara itu pemilihan tetap Arif Popeye, bukan Arif Widiawan nama asli saya, tapi Arif Popeye. Terus farm saya juga Popeye Bird Farm gitu. Ya yang penting mau belajar mas, yang pasti mau belajar, jangan malu bertanya gitu. Alamatnya ya mudah di anu mas. Sini itu Pabelan 4, Barat Pondok Pesantren Pabelan, itu RT 1 RW 9. Untuk nomor HP saya 0821 3844 6999. Itu juga ada di ring burung saya. Tadinya itu berangkat dari hobi yang menghasilkan alhamdulillah. Jadi kita jalani dengan hati, seneng, kita nikmati gitu loh. Dijalani, dinikmati, disyukuri. Jadi nek kita pengen berhasil ya kita harus bener-bener menekuni bidang kita itu, kita jalani, kita nikmati dari hati mas, kita cintai itu, kita syukuri apapun, bagaimanapun hasilnya. Yang penting kita tetap mau belajar terus mas. Dan yang pastinya aku seneng rawat-rawat gini mas, harian gini sambil baca-baca sholawat gitu, asik mas, lebih indah mas, lebih nikmat gitu. Itu saja dari saya. Oke, mantap.